Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat dan hidayah-Nya sehingga saya bisa mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi saya ya untuk mengenai materi yaitu pricing. Kemudian untuk definisi dari pricing adalah mesin price yang mekanisme penggeraknya menggunakan cam. Mesin ini bisa menggunakan satu cam saja atau banyak cam yang setiap camnya bekerja secara individual. Panjang stroke dari cam dan press terbatas dan kapasitas mesinnya kecil. Kemudian untuk prinsip kerjanya seperti ini, gambar di samping bisa dilihat yang situ yang warna hijau itu anggaplah seperti piston. Kemudian yang merah itu fluida itu masuk ke dalam, piston menekan ke bawah. Kemudian cairan dikeluarkan melalui panah hijau itu jadi piston naik ke atas. Jadi dalam prinsip ini, prinsip dasar press hidrolik ini sederhana dan bergantung pada perbedaan tekanan fluida. Cairan dipompa ke dalam silinder dan di bawah piston. Hal ini menyebabkan tekanan fluida di bawah piston meningkat. Bersamaan, cairan dipompa keluar dari suatu turun atas menyebabkan tekanan fluida atas piston menurun. Kemudian untuk prinsip kerjanya tidak jauh dari ini dongkrak mesin. Dongkrak ini untuk ini F1 itu dipompa itu fluida itu masuk menekan ke atas. Yang A2 ini anggaplah piston. Jadi si A2 ini naik karena cairan ditekan, naik dongkrak ini, kemudian hasilnya itu F2 ini naik ke atas. Kemudian untuk fluida dikeluarkan itu A1, fluida dikeluarkan dari sini masuk ke sini, kemudian lagi ke sini. Kurang lebih prinsip kerjanya seperti itu. Kemudian untuk produk yang dihasilkan, yang pertama itu otomotif, kendaraan kita, kendaraan yang kita pakai sehari-hari tidak bisa diproduksi bila tidak ada metode produksi yang disebut dengan price war. Ya, kemudian untuk contoh-contohnya seperti gambar di sini. Kemudian ini untuk peralatan rumah tangga. Yang pertama itu peralatan dapur, seperti panci, sendok garpu, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang kedua itu kamar mandi dan toilet. Ini tempat cuci piring, tempat tisu, keran, air, dan lain-lain. Kemudian untuk tempat makanan. Yang pertama itu botol minuman, makanan kaleng, dan lain sebagainya. Untuk kekurangannya, dibutuhkan daya yang besar untuk membuat suatu produk yang berukuran kecil. Hanya bahan yang lunak yang bisa diproses. Porositas dalam logam tetap, keuletan menurun. Kelebihannya itu tidak dibutuhkan pemanasan, ukuran, atau dimensi yang didapatkan baik. Yang ketiga itu hasil permukaan lebih halus karena tidak ada proses oksidasi terhadap material. Yang keempat itu kekerasan dan kekuatan logam yang dihasilkan meningkat. Yang kelima itu biaya perawatan dan pemeliharaan lebih murah. Yang terakhir itu adalah cacat produksi. Yang pertama itu terdapat benjolan. Ya, gambarnya kurang lebih seperti ini. Penyebabnya itu terdapat scab atau serpian pada material. Untuk mencegahnya, sebelum kita mempres, pastikan tidak ada benda lain yang menempel pada material sebelum memulai memproses. Kemudian untuk menanggulanginya, pengetokan pada bagian yang benjol di sisi atas dengan menggunakan palu kecil dengan sudut yang sudah ditentukan. Lalu haluskan menggunakan alat standing dengan amplas halus agar ketebalan permukaan sama. Kemudian yang kedua itu ada cacat bergelombang. Gambarnya seperti di atas, kurang lebih penyebabnya itu pemanasan di bias tidak tepat. Mencegahnya itu periksa kembali komponen bias sebelum menjalankan mesin. Untuk menanggulanginya, pengetokan pada bagian yang bergelombang di sisi atas dan bawah menggunakan palu kecil dengan sudut yang sudah ditentukan. Lalu haluskan menggunakan alat standing dengan amplas halus agar ketebalan permukaan sama. Sekian dan terima kasih untuk pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan materi dikarenakan saya masih dalam proses pembelajaran.
Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.